Salam saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, yang masih mengizinkan kita bernapas, beraktivitas, dan untuk mengucap syukur atas kebaikan Allah. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran isi firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila doa dan ucapan syukur kami, doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya mengangkat tema kita adalah Tuhan adalah kekuatan kita, yang saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan buat kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat berbagai persoalan hidup menderang, semua orang berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi sesegera mungkin. Kita berharap Tuhan tidak menunda-nunda waktu untuk menolong kita dan menjawab doa-doa kita. Semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan, padahal jalan Tuhan tidak ada yang instan. Semua melalui proses. Saudara terkasih, di sini kita melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu tidak ada yang cepat, tidak ada yang instan. Ibarat kita memasak mie, kita rebus, kita seduh, kan, tuang bumbu, selesai. Tidak, jalan Tuhan itu tidak begitu. Semua ada proses yang harus dilewati. Ketidaksabaran menantikan Tuhan bertindak adalah faktor yang menyebabkan kita gagal melihat dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Nabi Habakuk menasihati begini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Kita bisa membacanya di Habakuk pasal 2 ayat 3. Pertanyaan di sini adalah, mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Melalui kesabaran, ketekunanlah seorang akan menerima apa yang dijanjikannya. Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Di sini saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Nah, jadi di sini kita benar-benar bisa lihat ya bahwa janji Tuhan itu datang kepada kita, menghampiri kita, itu tidak ada yang terlambat dan tidak terlalu cepat juga. Ibaratnya ya 50-50, di tengah-tengah gitu. Di saat kita membutuhkan, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat.
Jangan merasa lelah dan putus asa saat menantikan pertolongan Tuhan, sebab orang yang menanti-nantikan Dia mendapat kekuatan baru. Nah, di sini kita juga melihat bahwa jika kita terus menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru seperti mimpikan di sini. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, sehingga kita sanggup melewati badai persoalan sebesar apapun. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mendorong kita untuk tetap menantikan Tuhan, karena kekuatan yang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Di sini saya mengambil sedikit gambaran tentang burung Raja Wali. Itu di sini kita melihat bahwa burung Raja Wali tatkala ada badai menyerang tidak terbang menghindari sejauh mungkin daripada itu. Tetapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai itu. Ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti ke mana arah badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi ke angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya adalah, kekuatan bukan berasal dari Tuhan karena Dia memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih dan ketertiban itu asalnya dari Tuhan. Dia memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban itu. Itu asalnya semuanya dari Tuhan. Dia tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Dia memberikan Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan beroleh kemenangan. Itu pastinya kita sudah bisa melawan tipu muslihat iblis, kita sudah bisa menguasai diri kita, otomatis kita akan beroleh kemenangan. Tuhan memberikan kita kuasa mengalahkan ketakutan yang menyerang kita. Ketakutan menyebabkan kita melangkah ke arah yang salah, yaitu lari dari masalah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai pengikut Kristus tidak perlu lelah dan merasa tidak berdaya menghadapi situasi yang seolah-olah hopeless ketika kegelapan rohani semakin melanda bangsa-bangsa, bahkan juga melanda gereja-gereja. Allah Bapa kita itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan lesu. Ia terduga pengertiannya. Roh Allah itu telah dikaruniakan tinggal di dalam diri kita. Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ketika mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Nah, Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ketika kita mempercayakan diri kepada Yesus sekali untuk selamanya. Yang intinya di sini adalah kita menerima Tuhan Yesus. Setelah kita menerima Tuhan Yesus secara juru selamat pribadi kita, Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka Roh Allah yang dikaruniakan itu tinggal di dalam diri kita, saudara.
Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita dan membaharui batin kita dari hari ke hari. Roh Kudus itu mengatur segala yang terjadi atas kita setiap hari ketika kita dengan tekun melakukan segala perintah Kristus dan membuat hari-hari kita selalu baru. Ia tidak rutin saja dan tidak membosankan. Gada dan tongkat Tuhan itu menghibur kita dan menguatkan kita agar kita tetap bersemangat menantikan kedatangan Tuhan kembali sambil berdoa dan berjaga dengan mengamati tanda-tanda zaman yang telah dikatakan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memiliki semangat hidup. Jangan mudah putus asa. Jangan loyo. Kita sebagai laskar Kristus harus punya semangat. Layaknya seperti semangat para anggota TNI. Prajurit aja semangatnya luar biasa. Prajurit TNI semangatnya luar biasa. Mereka tinggal di perbatasan, mereka membela negara. Mereka semangatnya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Kita sebagai prajurit Kristus harus punya semangat yang lebih dari mereka. Mereka mengabdi kepada negara, kita kepada Tuhan Yesus. Yang lebih tinggi Tuhan Yesus. Jadi kita harus mempunyai semangat yang tinggi, lebih daripada prajurit TNI, karena kita adalah prajuritnya Kristus, laskarnya Kristus. Sekian renungan kita buat hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan, kasih dan setia-Mu buat kami Tuhan, atas firman-Mu yang Kamu sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, adalah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.